20 menit tanya jawab. Silakan untuk dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada para penguji dan juga pembimbing yang sudah menyempatkan hadir di sini secara offline. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang sudah menyempatkan hadir secara offline di sini. Tadi saya sudah menyampaikan salam yang berarti saya sudah siap untuk membuka konferensi akademik siswa semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Saya Tasa dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Gini aja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bahasa dan kecerdasan emosional. Pertama-tama saya juga akan menjelaskan terkait mengapa saya memilih topik ini. Sebenarnya di sini ada alasan pribadi dan beberapa kali saya sering dipuji karena katanya saya memiliki kecerdasan linguistik yang berarti saya bisa menyampaikan sebuah gagasan dan juga saya memiliki sifat refleksi gitu. Dan menurut saya reflektif. Dan menurut saya itu semua tidak ada artinya jika saya hanya berlalu lalang di bagian ide dan atau pikiran, tetapi saya tidak melakukan tindakan gitu. Dan pada kesempatan ini saya memilih topik KS saya itu tentang bahasa dan kecerdasan emosional itu agar saya melakukan tindakan dari apa yang sudah saya idekan. Nah, saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu tentang seperti apa sih emosi itu. Emosi itu adalah sebuah reaksi kompleks yang melibatkan suatu pengalaman, respon fisiologis, dan juga perilaku ekspresif. Jadi emosi itu seperti reaksi dari apa yang terjadi kepada kita. Sedangkan kemampuan apa sih kecerdasan emosional itu, menurut Peter Salovey dan juga John Mayer, mereka mengatakan bahwa EQ itu adalah suatu kemampuan di mana kita bisa mengelola, mengatur, dan juga menerima dan mengontrol emosi diri kita, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Sedangkan bahasa, di sini menurut Aristoteles, yang menyebutkan di bukunya yang berjudul Of Interpretation atau Pri Hermeneis, dia menyebutkannya itu sebagai bahasa adalah representasi dari pikiran yang ada di dalam jiwa kita. Yang saya simpulkan berarti Aristoteles menganggap bahwa bahasa itu sebagai representasi dari pemikiran manusia. Yang berarti itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita yang perlu dikeluarkan, yang dikeluarkannya itu dalam sebuah bahasa. Jadi kalau di slide saya itu ada sebuah lukisan by Claude Monet. Judulnya itu The Water Lily Pond yang dibuat pada tahun 1899. Nah, di sini saya tidak hanya mencantumkan sebuah lukisan, tetapi ada juga artinya. Di sini saya juga tidak hanya menyukai Claude Monet, tetapi saya juga mengambil The Water Lily Pond ini tuh karena dia ada jembatannya. Dan menurut saya jembatan ini itu direpresentasikan sebagai suatu jembatan komunikasi. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, di sini itu adalah diri kita dan juga emosi diri kita yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita bisa menyeberang untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jadi jembatan komunikasi itu berfungsi sebagai yang pertama adalah pemahaman emosi orang lain dan juga sebagai bentuk refleksi diri kita sendiri. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi 5 komponen emotional quotient atau EQ. Jadi kalau menurut Daniel Goleman, dia menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen dalam EQ. Yang pertama adalah self-emotional awareness. Di sini kita mencoba untuk memahami dan mengenali saya itu sukanya apa, saya itu bisanya apa. Sedangkan nanti satu tahap ke depannya adalah self-emotional regulation. Ketika kita sudah paham kita bisanya apa, kita sukanya apa, kita akan mulai mengatur dan mengelola kapan emosi ini harus dikeluarkan dan kapan harus dikesampingkan. Dan nanti kita akan mendapatkan suatu motivasi atau suatu dorongan. Atau ketika kita sudah ketika kita sudah memiliki target atau tujuan. Nah, menurut saya simpulkan bahwa nanti itu motivasi akan terbagi lagi menjadi 2. Itu yang positif dan juga yang negatif. Yang positif itu adalah ketika kita
sudah menetapkan suatu tujuan atau kita memiliki pencapaian dan nanti akan ada peningkatan di dalam diri kita. Sedangkan yang sisi negatifnya adalah kalau misalnya kita mendapatkan motivasi tapi ini tuh berbasis suatu ketakutan atau berbasis kepuasan eksternal seperti saya takut mengecewakan seseorang dan itu berarti sesuatu yang negatif gitu. Dan nanti tiga ini merupakan tahapan intrapersonal yang berarti kita berurusannya dengan diri kita sendiri. Setelah kita berurusan dengan diri kita sendiri, nanti kita akan mulai berurusannya dengan orang lain. Yaitu ketika kita sudah memiliki sifat atau memiliki rasa empati. Di mana empati ini tuh kita mempunyai rasa ingin memahami apa yang dirasakan orang lain. Lalu bagaimana perbedaannya dengan simpati? Empati itu dia berfokuskan tentang bagaimana cara kita merasakan pengalaman orang lain. Sedangkan simpati itu bagaimana perasaan diri kita sendiri terkait yang orang lain rasakan. Jadi kalau misalnya si empati itu reaksi dari kitanya adalah kita memiliki emosi yang serupa dan yang orang lain rasakan, tapi simpati itu reaksinya hanyalah perasaan seperti kasihan atau rasa iba. Jadi kalau dari penjelasan saya tadi sudah jelas bahwa empati itu dia memiliki koneksi emosional yang lebih tinggi dibandingkan simpati karena simpati jauh lebih kasarnya dibilangnya jauh lebih dingin. Dan lalu selanjutnya adalah social skill atau kemampuan bersosialisasi. Ketika kita sudah memahami ini semua dan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita, itu berarti kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan itu sangatlah susah. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat teori Johari Window. Nah, Johari Window itu tuh berfokuskan kepada perasaan atau ini kaitan interpersonal. Jadi antara kita dan orang lain. Lalu apa hubungannya dengan EQ ini? Yang pertama hubungannya adalah kedua teori itu mereka saling menguatkan. Jadi mereka menguatkan tentang meningkatkan kesadaran diri kita, bagaimana cara kita mengelola emosi dan juga keterampilan sosial terutama di bagian interpersonal. Sini saya juga akan menjelaskan lebih lanjut terkait Johari Window ini by Joseph Love dan juga Harry Ingram pada tahun 1955. Disebutnya teori Johari Window karena Johari itu gabungan dari Joseph dan juga Harry. Yang pertama adalah ketika kita tidak mengenal diri kita sendiri, tapi orang lain mengenal kita. Itu disebutnya sebagai orang buta. Sebagaimana orang buta mereka tidak bisa melihat, tapi orang lain bisa melihat dia gitu. Dan berarti seperti ada potensi yang orang lain lihat, tapi kita sendiri tidak tahu kita punya potensi itu. Tapi sedangkan kalau misalnya kita tidak mengenal diri kita sendiri, dan orang lain juga tidak mengenal diri kita sendiri, itu berarti sama saja dengan unknown di sini disebutnya, ketidaktahuan gitu. Tapi ketika kita tahu diri kita sendiri, tapi orang lain belum mengenal diri kita sendiri, itu disebutnya sebagai hidden atau tersembunyi. Nah, tapi di sini tuh Johari Window menyebutkan bahwa sesuatu yang baik adalah ketika kita mengenal diri kita sendiri dan orang lain juga mengenal diri kita gitu. Selanjutnya di sini adalah kaitan intrapersonal dan juga intrapersonal. Di saat intrapersonal itu kita fokus kepada bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita fokus kepada refleksi dan juga peningkatan diri kita sendiri, tapi interpersonal kita mencoba untuk memahami orang lain, kita mencoba untuk berinteraksi dengan orang lain dan kita mencoba untuk berkomunikasi dengan orang lain. Di saat kita di sini berfokus kepada refleksi dan juga peningkatan diri, di sini kita berfokus kepada hubungan yang sehat antara kita dan juga orang lain. Nah, contoh aktivitasnya, intrapersonal itu contoh aktivitasnya adalah ketika kita refleksi diri atau ketika kita mengeksplorasi banyak hal sehingga kita bisa mengenali siapa diri kita. Dan interpersonal itu bisa kita dapatkan contohnya ketika kita berdiskusi dengan orang lain, kita mendengarkan orang lain, itu adalah salah satu aktivitas interpersonal. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang 6 fungsi bahasa menurut Roman Jacobson yang ditulis pada tahun 1960. Menurut Roman Jacobson, dia menjelaskan bahwa terdapat 6 fungsi bahasa. Yang pertama adalah fungsi referensial atau sebagai sumber informasi. Selanjutnya adalah fungsi fatis atau interaksi sosial antara saya dan tari, saya dan tidak. Dan selanjutnya adalah fungsi konatif, yaitu seperti persuasif atau ajakan.
Yang selanjutnya adalah fungsi metalingual atau bahasa tentang bahasa, jadi tentang kata, tentang huruf. Lalu juga ada fungsi puitis atau estetika seperti puisi, majas, dan yang saya akan bahas adalah fungsi ekspresif atau fungsi emotif. Dan di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana seorang manusia atau seorang individu tuh mereka berekspresi, jadi mereka mengeluarkan apa yang ada dalam diri mereka untuk diketahui oleh orang lain. Contoh paling yang saya ambil itu adalah Bumi Manusia yang dirilis pada tahun 1980, karya Pramudia Anantatur. Di sini kan berceritakan tentang kolonialisme yang ditulis dengan sangat baik oleh Pramudia. Saya belum membaca semuanya, teman. Saya mulai membaca beberapa bab. Di sini Pramudia benar-benar sangat ekspresif karena dia menggambarkan sosok Mingke ini sebagai representasi dari dirinya. Dia mengharapkan suatu harapan, mengharapkan suatu kebaruan, ataupun lagunya Bohemian Rhapsody yang dirilis pada tahun 1975 by Queen, yang juga salah satu tokoh Queen itu adalah Freddie Mercury. Di sini dia benar-benar menggambarkan bahwa lagu ini tuh adalah suatu kebebasan. Jadi mulai dari yang diawali nada yang rendah, tapi tiba-tiba ada nada yang tinggi. Itu sebenarnya tuh saya mencoba untuk memahami mulai dari lirik-liriknya, tapi ternyata memang Freddie Mercury sendiri tidak mengkonfirmasi sebenarnya apa maksud dari lagu ini, karena dia menjelaskan bahwa lagu ini tuh tergantung siapa yang mendengarkannya. Lalu bagaimana dengan lukisannya Starry Night yang dipublikasi pada tahun 1889, karya Vincent van Gogh. Di sini dia itu menggambarkan suatu harapan. Jadi di sini tuh ceritanya tuh dia mulai ada sakit mental, dia masuk ke rumah sakit jiwa, terus dia melihat ke arah jendela. Dan dia menggambarkan harapannya di luar jendela itu seperti ini. Dan salah satu cara saya berekspresi juga sama seperti Van Gogh gitu. Karena salah satu cara berekspresi lewat bahasa itu bisa lewat bahasa verbal ataupun non verbal, atau juga bisa dengan bahasa visual. Saya juga melakukan ekspresi lewat lukisan yang saya bikin tadi malam. Bagaimana saya melihat tentang topik ini gitu. Di sini saya membuat suatu jembatan, di atasnya adalah suatu kota. Di sini di jembatan itu berfokus kepada suatu kapal dan suatu sungai. Di sini saya gambarkan sungai itu sebagai sesuatu yang mengalir, di mana kita bisa mengenali diri kita sendiri itu lewat mengalir. Di sini saya gambarkan tiga jendela jembatan, di mana dari tahapan ke sini dia tuh sebenarnya tuh sambil refleksi si tokoh ini. Lalu gambar apa ini di atas? Itu adalah suatu kotak dipenuhi dengan cahaya atau sesuatu yang baru yang nanti kita akan bisa lihat ketika kita sambil mengalir ini, kita bisa lihat. Dan kenapa di sini tuh ada berbagai banyak warna? Karena menurut saya di sini tuh kita akan bertemu dengan berbagai karakter manusia. Selanjutnya saya akan mulai masuk ke tahapan aplikasi. Ini saya akan kembali lagi deh ke hari itu, karena di sini saya akan mengambil tahapan aplikasi dari sini. Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, not known to self itu adalah ketika pengalaman pribadi saya itu adalah ketika di saat kelas 8 saya dibimbing oleh Pak Yusuf ketika di kelas. Dan Pak Yusuf bilang kalau misalnya Tasa itu memiliki kecerdasan berbahasa, kecerdasan linguistik, di mana Tasa itu bisa mampu untuk menyampaikan suatu gagasan. Dan di sini oh iya, saya juga bertahu. Dan itu berarti saya menemukan suatu level atau suatu yang baru gitu kalau misalnya dalam games. Saya menemukan quest baru gitu untuk menelusuri lebih lanjut tentang linguistik itu apa, bahasa itu apa, seperti itu. Atau ketika akhirnya misalnya apa ya, kemampuan saya
Oh iya, atau mungkin ketika di rapot di catatan malas saya dibilang kurang empati gitu misalnya, itu adalah sesuatu yang baru bagi saya dan itu adalah suatu saran dan juga pembelajaran yang harus saya kelola, atau mungkin imam tuh menyebutkannya kemarin sebagai, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah sesuatu yang harus yang ditebalkan, dan yang buruknya itu harus di blur, disamarkan. Nah, seperti itu. Atau mungkin aplikasi lain adalah ketika saya mencoba memahami perbedaan pendapat antara saya dan teman-teman. Saya memang cenderung di dalam kelas itu agak mendominasi. Jadi saya agak kurang aware atau saya kurang paham dengan orang-orang di sekitar saya. Tapi setelah saya memahami atau mempelajari tentang emotional quotient ini, berarti saya akan atau saya akan lebih aware dan saya akan lebih berinteraksi dengan teman-teman saya untuk mencoba memahami dari sisi mereka. Saya juga sempat bertanya-tanya tentang kepada teman-teman saya gitu. Saya nanya ke Malia, nanya ke Fat, nanya ke Kania, dan ternyata ada banyak hal-hal yang saya baru tahu gitu tentang diri saya sendiri bahkan. Misalnya seperti mereka bilang kalau misalnya iya Tasa kurang empati. Cuman Tasa itu dia sebentar saya pikir dong. Tasa itu emang kurang empati, tapi sebenarnya Tasa itu dia memimpin karena memang mungkin memang punya kemampuannya, dan yang memang teman-teman tidak punya yang dibimbing oleh dia, oleh saya gitu maksudnya, oleh saya sendiri. Dan tapi ketika Tasa berada di atas atau ketika Tasa berada di posisi pemimpin, bukan berarti Tasa bisa seenaknya gitu. Berarti Tasa harus lebih mendengarkan atau berempati kepada teman-temannya yang kemampuannya itu tidak sejalan dengan Tasa gitu. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke tahapan perspektif. Sebenarnya dari KS saya ini, dari penjelasan panjang lebar tadi saya sudah memasukkan beberapa perspektif, mulai dari perspektif bahasa, perspektif psikologi, ataupun perspektif komunikasi. Mungkin kalau misalnya perspektif komunikasinya adalah ketika suatu interaksi interpersonal dan intrapersonal, atau sisi psikologisnya adalah ketika kita mencoba memahami tentang diri kita sendiri, kita mencoba memahami orang lain. Dan perspektif dari bahasanya adalah ketika saya mencoba untuk berekspresi, saya mengeluarkan apa yang saya pikirkan, seperti itu. Dan di sini ada daftar pustaka dari mana saya mendapatkan riset-riset untuk topik KS ini, mulai dari beberapa jurnal dan juga bahkan ada ininya Pak Yuda, ada situs website-nya Pak Yuda. Terima kasih Pak Yuda. Dan akhirnya saya akan langsung masuk ke tahapan self knowledge. Yang pertama adalah bagaimana saya mengetahui tentang topik tersebut. Sebenarnya saya sudah cukup lama gitu mengetahui tentang emotional quotient, tapi saya cukup tahunya itu waktu dalam dalam sebutan bahasa Indonesia itu kecerdasan emosional, dan saya tidak terlalu aware. Saya cukup sebatas tahu. Cuman pada waktu itu ada salah satu teman saya, dia menyebutkan tentang topik ini, tapi di situ dia jujur bahwa sepertinya saya tidak menemukan apa yang saya cari di emotional quotient ini. Dan jadi saya merasa tertantang untuk ikut mencari tahu tentang sebenarnya emotional quotient itu ini apa. Lalu selanjutnya adalah batasan pengetahuan. Di sini untuk KS semester ini saya hanya mencari tahu tentang bahasa dan juga cara berekspresi gitu. Saya fokus kepada cara berekspresi. Dan kekuatan saya dalam topik ini yang pertama adalah saya mampu dengan mudah untuk memahami materi dan mengemasnya dalam bentuk karya seni. Ini saya pelajari juga dari beberapa kelas media saya yang sebelumnya. Saya selalu mengemas itu dalam bentuk karya seni. Dan kelemahan saya terhadap topik ini adalah ketika saya terlalu fokus pada ide, tapi saya kurang dalam tindakan. Seperti saya harus membuat yang seperti ini, yang saya orangnya perfeksionis. Saya harus mikir goal saya seperti ini, tapi saya sebenarnya tidak pernah bertindak secara langsung gitu.
Jadi sama aja kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Dan bahkan lukisan yang tadi saja baru saya selesaikan malam tadi. Idenya udah lama. Lanjutnya, Pak. Nah, di sini ada kekuatan dan kelemahan saya yang sudah saya cari tahu selama hampir 4 semester. 4 semester. Yang pertama, kekuatan saya adalah saya cenderung adaptif dan juga fleksibel. Saya memiliki kemampuan linguistik dan juga mampu menyampaikan gagasan seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Saya juga memiliki rasa ingin tahu yang besar. Lalu saya juga tipikal orang yang berani untuk mengambil resiko dan juga cepat berpikir dalam situasi darurat. Meskipun walaupun nanti hasilnya tidak sempurna, tapi perlahan-lahan saya mencoba menerima ketidaksempurnaan itu. Dan kalau kata Miss Bubun tuh di salah satu kelasnya adalah ada tokoh namanya Art. Art itu bilang kalau misalnya ketika kita melihat sesuatu yang baik di orang lain, itu sebenarnya adalah beauty yang ada dalam diri kita sendiri. Gitu. Dan juga saya memiliki daya imajinasi dan kreativitas dalam karya. Selanjutnya adalah kelemahan saya. Yang pertama, saya sulit untuk menolak permintaan orang lain. Saya juga terlalu fokus pada ide, kurang dalam tindakan. Saya juga tipikal yang sulit berkomitmen pada suatu hal. Saya orang yang perfeksionis dan saya tuh cenderung bergerak impulsif dan terburu-buru. Dan yang terakhir ada rencana tindak lanjut. Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang sudah memberikan doa, dukungan, dan juga bimbingan walaupun tidak secara langsung, tapi saya selalu merasakan bahwa ada doa-doa yang terkirim untuk saya. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru karena tanpa para guru saya mungkin tidak akan bisa berbicara seperti sekarang gitu di panggung ini gitu. Dan untuk saya sendiri saya berencana untuk mencari cara termenyenangkan saya untuk belajar. Saya juga berencana untuk belajar untuk lebih disiplin dan juga menjaga komitmen. Dan akhirnya slide saya selesai, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya serahkan kepada para penguji dan juga guru pembimbing untuk memberikan saran, komentar, ataupun pertanyaan. Ya, tepuk tangannya buat Tasa. Alhamdulillah, Tasa sangat keren gitu. Bapak lihat dari waktu kelas 7 sampai sekarang progresnya sangat jauh. Tadi pemilihan topiknya sangat korelasinya pas gitu. Udah merencanakan dari sejak jauh gitu. Itu sangat direncanakan dan dan bisa ya sekarang dilaksanakan gitu. Baik, selanjutnya dari sesi tanya jawab dari guru pembimbing dan guru penguji. Dari Pak Yusuf dulu atau Pak Yuda dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Tasa sudah mempresentasikan KS-nya dengan sangat baik ya. Apa yang sudah didiskusikan itu tersampaikan dengan baik dan juga ada tambahan-tambahan juga dari Tasa ya. Alhamdulillah. Bapak lihat apa yang Tasa sampaikan terkait dengan itu udah tadi seperti yang Pak Risman sampaikan ya, udah relevan dengan diri sendiri gitu ya. Tasa sudah memperhatikan masukan-masukan gitu ya dari dulu catatan Palas, kemudian dari guru, kemudian dari kemarin pembimbing gitu ya. Dulu Tasa yang Bapak catat ya di catatan oleh kelas secara akademik, secara itu udah gak ada masalah gitu intelektualitas. Cuma dalam hal ininya kecerdasan emosinya sebetulnya udah ada ini, cuma memang belum berkembang secara bijak gitu ya. Nah, dulu Bapak menjalankan agar ditingkatkan supaya lebih bijak gitu ya. Nah, dengan pembahasan ini harapannya Tasa bisa menyimbangkan antara kecerdasan intelektualitas dengan kecerdasan emosi gitu ya. Sehingga nanti menjadi bijaksana gitu, harapannya. Yang pertama. Yang kedua, mungkin dari perspektif itu tadi udah disampaikan ya. Mungkin kalau Tasa ingin menambahkan, karena Tasa dulu pernah bilang juga suka dengan neuroscience gitu ya, neuropsikologi juga gitu.
psikologi yang berkaitan dengan sel saraf otak atau sains yang berkaitan dengan sel saraf otak. Nah, di sana nanti akan ada penjelasan terkait dengan otak gitu ya. Terutama ada neokortex, ada sel sistem limbik, kemudian ada reptil gitu ya, reptil mamalia, otak mamalia gitu. Otak mamalia, otak reptil. Kalau otak neokortex itu terkait dengan kecerdasan kognitif. Nah, kecerdasan emosi ini nanti berkaitan dengan sistem limbik otak mamalia. Nanti ada amigdalanya, ada talamus, hipokampus dan lain sebagainya di sana gitu. Kemudian kalau otak reptil itu kalau kita takut kita lari atau menghadapi gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan ini kecerdasan emosi salah satunya adalah terkait dengan sistem limbik tuh. Itu terkait dengan pengaturan perilaku, emosi, kemudian memori gitu. Itu terkait dengan itu. Mungkin Tasa nanti kalau ini ya bisa menambahkan. Di sana ada struktur otaknya gimana? Kan dulu pernah bilang ya sempat tertarik dengan neuroscience. Bisa dilihat. Tuh yang perspektif. Nah, yang pertanyaannya terkait dengan ini jauh hari Windows dan kecerdasan emosi gitu ya. Tadi Tasa sudah menjelaskan dengan baik. Cuma yang menjadi persoalan sebetulnya jauh hari Windows itu titik tekannya kemana gitu ya. Dari 4 itu gitu. Sebetulnya yang menjadi sasarannya itu mana gitu. Kemudian kaitannya dengan kecerdasan emosi itu di mana. Mungkin itu. Terima kasih Tasa. Nah, jadi sesuai dari pertanyaannya Pak Yusuf tadi, sebenarnya titik sasaran dari Johari Window itu adalah ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri dan juga orang lain mengenal siapa diri kita. Atau di situ dalam kolom open. Open itu adalah ketika kita sama-sama terbuka. Kita terbuka dari diri kita sendiri, tapi kita juga terbuka dari orang lain. Itu jadi misalnya ada kemampuan yang misalnya saya memiliki kemampuan untuk memimpin. Orang-orang juga tahu saya memiliki kemampuan untuk memimpin dan saya pada akhirnya diberikan kesempatan untuk mengambil peran pemimpin seperti itu. Kalau di sini itu kan kotaknya seimbang gitu ya. Iya. Nah, sebetulnya di jauh dari Windows itu harapannya apa? Apakah tetap seimbang begitu atau ada yang menonjol mana yang harus? Jadi kalau dari pertanyaan Pak Yusuf itu berarti yang harus ditonjolkan adalah bagian open. Jadi kita harus mengecilkan bagian tidak tahu diri kita sendiri, bagian orang-orang tidak tahu diri kita, tapi kita menonjolkan bagian kita sama-sama tahu gitu. Begitu, Pak. Apakah sudah terjawab? Kaitannya dengan kecerdasan emosinya tadi. Jadi kalau misalnya kaitan dengan EQ atau emotional quotient itu adalah ketika kan kedua teori ini tuh apa tadi? Nah, kedua teori itu sama-sama saling melengkapi. Jadi open itu adalah ketika kita itu sama-sama ada peningkatan. Kita meningkatkan apa yang ada di dalam diri kita sendiri dan juga kita meningkatkan interaksi atau hubungannya itu ke arah positif, ke arah positif dengan orang lain. Terjawab? Sebenarnya itu kalau dikaitkan dengan itu yang komponen-komponen itu tuh kan tadi ada kalau mengembangkan itu ada interaksi ya dengan itunya sosial skill dan juga ada saling memahami nanti. Oh iya. Oh iya, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa si open itu nanti akan cenderung mengarahnya ke arah interpersonal, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, terima kasih Tasa. Wow. Apa ya? Saya cukup kaget juga Tasa menggambar ini. Padahal semalam belum jadi ya. Apa ya tadi? Saya sudah diborong sama Pak Yusuf. Kayaknya ini dalam konteks bahasa kayaknya lebih luas ya, tidak hanya bahasa tulis teks. Mungkin
nanti masuk juga ke bahasa seni atau masalah budaya itu. Mungkin perlu diperluas, tidak hanya bahasa dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan saya juga cukup takjub ya ketika pasangan nyodor ini malah keingetnya waktu saya kuliah psikologi komunikasi, waktu saya di ilmu komunikasi. Jadi justru yang kepake bukan teori bahasanya tapi teori psikologi komunikasinya. Yang tadi apa? Tolong lihatin lagi dong Pak Risman. 5 komponen apa? 5 komponen EQ, EQ. Nah, mungkin dari saya sih yang yang apa yang intrapersonal itu ketika dia sudah known, sudah diketahui gitu. Dan itu apa bagaimana meregulasi itu tuh ketika kita sudah tahu apa kekurangan kita, apa yang jadi kelebihan kita segala macam, baru itu dikeluarkan. Jadi memang ini antara 5 komponen EQ dengan jauh hari Windows masih ini ya, saya juga dari semalam gimana ya cara ini ya, cara apa? Cara untuk menghubungkannya gitu karena apa harusnya sih known dulu baru itu bisa di apa diregulasi si emosi itu gitu. Jadi dalam konteks jauh hari Windows itu memang yang apa yang paling mendasar itu bagaimana kita mengopenkan, membuka yang known to self-nya baru known to others gitu. Jadi itu bagian dari bahkan sebelum bahkan itu tatanan self emotional awareness gitu di bawah itu. Baru setelah itu setelah apa jauh hari Windows itu ketika masih di bawah tatanan self emotional awareness baru nanti di sisanya itu baru ke EQ kalau dari saya gitu. Saya nggak ada pertanyaan deh, udah cukup. Somehow ini ya, kalau pujian mah sudah tadi Ibu, mungkin kalau Tasya dengar ini kayak variabel-variabel skripsi ya. Tapi Ibu merasa masih belum solid gitu, hubungan semuanya itu. Jadi seperti ide-ide yang saling terhubung, mungkin kalau mau lebih kuat itu harus dibuat tulisan sih. Ya. Dan misalnya begini, Pak, jangan ditutup dulu Pak. Jadi misalnya begini ya, ini kan ada 2 contohnya, Johari Windows sama emotional intelligence. Itu akan lebih bagus itu kalau Tasya misalnya bikin garis gitu, penghubung. Jadi dibuat 2 begitu. Misalnya nih ya, awareness, social awareness, emotional awareness itu sumbernya bisa dari mana aja. Kesadaran tentang kita, tentang emosi kita, tentang kondisi mental kita seperti apa itu kan bisa dari mana aja, bisa dari rapot, bisa dari insight habis sholat, bisa dari omongan bapak guru ngomong apa, kita terus tiba-tiba dapat insight-nya enggak? Jadi itu kan intinya adalah informasi kan yang Johari Window itu, entah itu kita tahu dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Nah, tahu itu akan membangun kesadaran, kan suka bilang gitu kan, kita tuh pengennya anak tuh sadar gitu, ya kan? Tidak disuruh-suruh dari dirinya sendiri gitu, itu namanya kesadaran kan? Nah, sadar itu biasanya kalau kita tahu, ngerti, paham tentang siapa kita. Kalau kita belum paham kalau kita itu bosi, we are keep doing bosi sampai orang lain bilang dan kita menerima dan kita paham, kita mulailah mulai muncul tuh awareness kita. Kalau udah kita mimpin, kita agak sadar tuh, hati-hati ya, I have potential to be bossy. I'm not leading. I'm not, saya nggak jadi pemimpin tapi saya jadi bos, beda ya. Bos tuh marah-marah. Kalau pemimpin tuh memotivasi, bos tuh nyuruh-nyuruh. Kalau pemimpin itu menunjukkan. Ingar sosung tulodo yang madya mangunkar satu turi handayani kalau di Hajar Dewantara gitu, kayak fungsi guru leader itu ya, dia nggak maksa orang gitu, but he shows the way apa tuh satu lagi kata Pak P shows the way. Ya seperti itu ya. Jadi Ibu berharap ini ada apa alur ya, jadi ini masih ide-ide yang Tasa letakkan. Bahkan Tasa punya satu aspek lagi yaitu bahasa. Itu another big things menurut Ibu ya. Jadi coba Tasa, you answer coba jawab pertanyaan Ibu ya. Apa hubungan antara penggunaan bahasa dan perkembangan kecerdasan emosional? Silakan. Kalau menurut saya sendiri, ketika kita memiliki kecerdasan emosional yang bagus itu
sama dengan kita juga meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Oke. Jadi ketika kita mulai seseorang itu bisa dikatakan emosionalnya bagus, itu berarti ada peningkatan juga di bagian bahasa. Sering kita lihat itu kalau misalnya dalam buku bacaan. Itu orang yang emosionalnya bagus, tapi dia juga kemampuan berbahasanya bagus, dia itu sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam gagasannya. Seperti itu. Coba dibalik sekarang. Kan Tasa, itu ibu setuju, bagus. Sekarang dibalik. Tasa kan duluan yang teridentifikasi itu adalah kekuatan di bahasa. Dan itu memang sudah jadi ya untuk levelmu. Nah, tapi yang emosionalnya yang belum well developed. Yes. Sekarang coba dibalik penjelasannya. Bahasanya duluan yang bagus, bagaimana hubungannya dengan kecerdasan emosional? Jadi kalau misalnya kita belajar bahasa itu sebenarnya itu tentang pola. Kalau Oke. misalnya menurut saya, Ya. tentang pola yang berarti pola-pola tersebut itu akan selalu ada gitu. Kayak polanya selalu begitu. Dan kalau misalnya dari saya, itu berarti pola-pola tersebut itu nantinya akan membentuk kesadaran. Kita sadar bahwa polanya seperti ini dan kita akan di bawah jembatan itu yang tadi saya sudah bilang, akan ada sebuah refleksi diri kita sendiri itu seperti apa. Jadi dari pola yang ada dalam bahasa membantu untuk mengenali pola-pola yang ada dalam diri. Iya, kalau dari diri saya sendiri seperti Oke. Nah, sekarang coba tambahkan, itu Ibu setuju ya, bahwa apapun itu ada polanya ya. Nah, sekarang bagaimana penjelasan Tasa bahasa sebagai sarana ekspresi diri? Ini kan tadi Tasa sampaikan ya, bahwa Tasa punya kemampuan untuk menuangkan ide-ide ke dalam literasi ya. Nah, bagaimana fungsi bahasa bukan hanya yang narasi ya, tapi juga seni dan lain-lain itu terhadap perkembangan kecerdasan emosional seseorang. Definisi bahasa sebagai sarana mengekspresikan diri, mengeluarkan ide ke dalam pemikiran untuk menunjang perkembangan kecerdasan emosional. Terpahami nggak pertanyaan Ibu? Oke, silakan. Jadi kan tadi Ibu bilang itu kalau misalnya bahasa itu sebagai yang berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan sesuatu, dan bahasa itu tidak hanya sebagai fungsi secara literasi, secara komunikasi ya. Dan kalau misalnya saya belajar literasi itu sebenarnya bukan hanya tentang membaca tulis, tetapi kita tentang memahami sesuatu. Jadi kalau misalnya kita ubah dengan dalam sebuah karya sastra, karya seni, itu berarti ada apa tuh namanya? Proses. Ada suatu proses antara cara kita belajar literasi, akan ada suatu proses yang nanti proses itu akan membuat kita untuk membentuk suatu yang baru. Hubungan dengan emosi? Berarti kalau misalnya kita ada dalam suatu proses, berarti semua menurut saya itu segala proses itu nanti akan menumbuhkan ekspresi atau emosi yang baru. Iya, itu dia. Apa yang Tasa bisa ceritakan dari lukisan ini tentang persoalan bahasa dan kecerdasan emosional? Coba sambil pegang lukisannya. Sekalian ya, kita solidkan penjelasan-penjelasan. Nanti kalau mau nulis jadi enak. Yuk, silakan. Ya, jadi kalau dari lukisan yang saya ini tuh bahasa itu sebagai yang membantu untuk mengalir. Bahasa adalah alat untuk mengalirkan, oke? Mengalirkan, atau mungkin kalau di situ dia bisa berperan sebagai air atau dia sebagai pendayung. Oke. Pendayung kita untuk mengalir atau kita mengenal apa yang ada di dalam diri kita. Jadi dari satu tahapan yang awalnya masih di dalam sini, kita sambil refleksi, dan kita nanti akan berjalan ke tahapan-tahapan setelahnya. Dan setelah kita mempelajari tahapan-tahapan setelahnya, kita juga tidak berfokus kepada diri kita sendiri, tapi kita juga melihat ke arah atas. Kita mau lihat ke arah orang lain, interaksi kita dengan orang lain. Hubungkan dengan Daniel Goleman, ya, mulai dari awal, dari dalam sampai keluar, proses mengalirnya, coba. Kalau misalnya menurut Goleman itu, dia bilang kalau misalnya kita perlu untuk
mengenal diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita mengenal diri kita sendiri, kita akan cenderung lebih mengenal orang lain, gitu katanya. Dan dari self emotional awareness kita sadar, kita mulai mengontrol, kita mendapatkan motivasi atau tujuan, dan nanti kita akan mulai merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Exactly. Dan nanti setelah kita mulai merasakan empati, kita akan mulai bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Ya, dah. Tangan dulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada guru pembimbing dan guru penguji atas pertanyaan dan sarannya. Selanjutnya sesi dari orang tua, berikan komentar atau saran pada Tasa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Risman, terima kasih kepada Bu Tari, Pak Yusuf, dan Pak Yuda. Ini sebenarnya Tasama emang udah imaging nih paparannya pagi ini. Tinggal kita tunggu aja prakteknya bagaimana. Karena emang prakteknya dia sendiri juga mengakui kekurangan dirinya, hanya ide saja belum tindakan. Terima kasih banget Pak Yuda dan Pak Yusuf sama Bu Tari atas perhatian dan tanda kasihnya buat anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Hendayana. Cukup saya aja katanya Pak. Oh cukup. Ya, terima kasih. Sekali lagi selamat buat Tasa. Silakan tutup presentasinya. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran, dan juga informasi baru tadi dari Bu Tari. Saya tutup konferensi akademik siswa saya yang pada semester 1 tahun ajaran 2024-2025 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan sisi foto dulu bersama. Bu Lola bisa buka kameranya? Di Zoom aja Bu Lola. Di pin. Di pin.